Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutmaina dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam semester 4. Nah, di sini saya ingin membuat tugas video reaction untuk memenuhi salah satu tugas final dari mata kuliah Perkembangan Pemerintah di Indonesia dengan dosen pengampu yakni Bapak Anto Aldiansyah MSI. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat, pandangan, dan saran terkait dengan video akan kita lihat. Protes mahasiswa atas kenaikan harga BBM non-subsidi tentu mewakili keresahan terkait semakin melemahnya daya beli masyarakat karena harga bahan pokok juga ikut naik. Terlebih lagi, ancaman PHK masih terus menghantui dunia usaha akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi ekonomi global yang tidak stabil. Sementara itu, saudara, di saat situasi ekonomi sulit dan ruang fiskal APBN kita tidak longgar, Presiden Prabowo belum terlihat akan mengambil kebijakan yang berbeda terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Baik, teman-teman, itulah tadi berita terkait dengan kondisi Indonesia saat ini. Nah, adapun pandangan saya terkait dengan itu, saya melihat bahwasannya dalam berita tersebut telah memberikan penjelasan bahwa bagaimana kacaunya situasi Indonesia saat ini. Berbagai kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah tidak mampu mengatasi situasi yang terjadi pada saat ini. Nah, salah satu permasalahan yang muncul dari berita tersebut yakni kenaikan BBM subsidi, di mana kenaikan BBM subsidi ini akan berdampak pada harga bahan pokok, sehingga ini membuat masyarakat resah terkait dengan kebijakan-kebijakan ini. Nah, masyarakat itu sendiri ingin pemerintah mengatasi permasalahan ini dan menurunkan kembali harga BBM supaya ketika harga BBM itu stabil, maka harga pokok tidak tinggi. Nah, kemudian yang disoroti itu terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain, yakni adanya aksi demonstrasi oleh para mahasiswa di kalangan universitas. Nah, mengapa hal itu terjadi? Karena ada beberapa sebab sehingga mahasiswa itu turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Karena mereka itu cinta Indonesia. Mereka ingin melihat negara ini kembali menjadi negara yang merdeka, negara yang sejahtera, sehingga mereka ingin menyampaikan aspirasinya dan pemerintah mendengar, bukan hanya mengabaikan dan hanya mengucapkan kata terima kasih tanpa meninjau kembali apa yang harus ditinjau. Dan kemudian ada salah satu program prioritas oleh Presiden kita, yakni Bapak Prabowo Subianto, yaitu program makanan bergizi gratis atau disingkat MBG. MBG ini perlu kita ketahui secara bersama, teman-teman, bahwa banyak sekali argumentasi dari masyarakat yang tidak setuju. Mengapa demikian? Karena mereka sudah merasakan dampak dari MBG ini. Pendidikan yang sekarang anggarannya kurang, ekonomi yang sekarang melemah, apalagi nilai rupiah itu sangat melemah, teman-teman. Ini yang harus diwaspadai. Banyak sekali sektor-sektor di bidang pemerintah, di bidang entah itu sosial, ekonomi, itu terdampak oleh MBG, sehingga perlu adanya evaluasi ulang. Nah, teman-teman sekalian, ketika melihat kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini, yakni Zulkifli Hasan menjelaskan bahwasannya MBG ini terdapat pemborosan anggaran. Ia menjelaskan bahwasannya pemborosan anggaran yang dilakukan oleh MBG ini yakni 1 triliun dalam 1 bulan. Bayangkan 1 triliun dalam 1 bulan itu dikali 1,6 tahun, karena pemerintah saat ini sudah berjalan 1,6 tahun. Jadi, ketika ini tidak ditinjau ulang, maka akan menimbulkan dampak yang sangat lebih besar lagi. Nah, teman-teman sekalian,
ada salah satu kita sebagai rakyat Indonesia itu mempunyai wakil kita di bidang pemerintahan, yakni DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang seharusnya menjadi wakil dari rakyat itu sendiri. Namun fakta yang terjadi pada saat ini sudah 1,6 tahun pemerintah itu berjalan, tapi DPR ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya itu sendiri, belum mampu menyuarakan apa yang harus disuarakan terkait dengan keresahan masyarakat itu sendiri. Dan bahkan DPR ini kita yang kita lihat faktanya itu selalu membuat kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, tetapi sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Mereka seringkali mengetuk palu ketika ada kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, akan tetapi ketika rakyat ingin memberikan kebijakan atau memberikan solusi, mereka itu lalai dalam menjalankan tugasnya. Mereka sangat lemah, bahkan yang sempat membuat masyarakat guncah itu terkait dengan disahkannya undang-undang TNI, undang-undang Polri, ya, yang bisa merangkap ke sipil. Ini yang seharusnya harus dievaluasi oleh pemerintah itu sendiri. Nah, adapun kritikan tajam dari saya bahwasanya memang pemerintahan saat ini belum mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Mereka seolah-olah tidak mendengar, tidak melihat apa yang menjadi keresahan rakyat itu sendiri. Banyak yang mengatakan, kenapa harus mahasiswa turun ke jalan? Bukankah itu memicu konflik, memicu kericuhan? Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya mahasiswa turun ke jalan itu demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan pribadi. Mereka berani menyuarakan aspirasinya, mereka berani menyuarakan apa yang menjadi keresahan bagi rakyat itu sendiri. Karena sejatinya diam terhadap ketidakadilan adalah suatu bentuk pengkhianatan bagi diri sendiri kita sebagai seorang mahasiswa. Kita ini mahasiswa sebagai agent of change, agen untuk perubahan. Ya, sewajarnya kita untuk bergerak melakukan perubahan dengan demonstrasi yang tertib. Nah, adapun saran saya terkait dengan pemerintah saat ini, pemerintah perlu meninjau kembali apa yang harus ditinjau. Pemerintah harus mengevaluasi kembali program-program yang sangat menimbulkan pemborosan anggaran, karena kita lihat bahwasanya nilai rupiah kita sangat melemah dibandingkan dengan dolar. Jadi pemerintah itu jangan selalu membuat kebijakan yang sangat mengeluarkan anggaran yang sangat banyak. Dan pemerintah itu, negara wajib mengevaluasi seluruh pejabat-pejabat yang memerintah sekarang, yang menjadi pemerintah, karena banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat ini sangat tidak menimbulkan kepercayaan publik, dan pemerintah itu harus selalu menjaga kepercayaan publik itu sendiri supaya ketentraman terjadi di negara kita, tidak ada lagi kericuhan, tidak ada lagi tumpang tindih regulasi, tidak ada lagi kekuasaan yang mendominasi, dan tidak ada lagi rakyat yang tertindas, sehingga negara kita ini sejahtera, karena cita-cita negara kita ini memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya itu sendiri. Jadi mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.